Firman di dalam Yohanes 3:34, siapa yang menyampaikan firman akan diurapi dengan roh yang tidak terbatas. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya Bapak. Terima kasih, dipermuliakan Engkau Bapak, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terukir dalam hati kami. Bapak yang baik, terima kasih, terpujilah Engkau Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini luar biasa, Tuhan yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tadi ada firman puji-pujian berkata ada sorak kemenangan ya, puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita buka di dalam, ya sudah biasa kita baca Markus 5 ayat 25 sampai 34, agak panjang ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita sama-sama membaca. Markus 5 ayat 25 sampai 34. 1 2 ya. Adalah di situ, belum dapat Bapak Ibu? Markus 5. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai 34 ya. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengahnya orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang di sini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di dekat Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita ya. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, tema firman Tuhan pada saat ini ya, perjalanan yang membawa kemenangan. Ya, perjalanan yang membawa kemenangan. Ya, puji nama Tuhan, perjalanan yang membawa kemenangan. Itu yang terdapat tadi dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan perjuangan ya. Hidup ini penuh dengan perjalanan. Ya, banyak masalah, ya banyak tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Baik yang dalam berkeluarga maupun masih sendiri yang belum menikah. Mulai menikah Bapak Ibu, saya tahu kami sudah 34 tahun berumah tangga ya Bapak Ibu. Suka duka banyak kami hadapi. Tapi yang saya lihat di sini ada kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Tantangan banyak Bapak Ibu, ya, tantangan banyak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ada tadi pujian berkata sorak kemenangan, ya, sorak kemenangan, sorak kemenangan. Tetapi selangkah demi selangkah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami berumah tangga 34 tahun, 43 ya, bukan 34, 43 tahun. Tetapi luar biasa Tuhan membela Bapak Ibu. Ya, dalam nama Yesus luar biasa Tuhan kita. Nah, di sini ya, next ya, next. Nah, di sini firman Tuhan, ini kenapa saya katakan poin pertama, iman yang diperkatakan. Nah, di sini ada ya, ini ada untuk perbandingan aja Bapak Ibu, untuk perbandingan tentang 10 pengintai dengan 2 pengintai. Jadi 12 pengintai, setiap suku Israel diutus ya oleh Musa supaya mengintai tanah Kanaan, dan supaya di tanah Kanaan itu dilihat bagaimana apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak,
apakah mereka baik atau buruk, apakah mereka tanahnya gemuk atau kurus, dan semuanya di sini itulah yang diintai, maksudnya mengintai ya, mengintai tanah Kanaan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ini firman Tuhan ya, dikatakan di situ, dikatakan di dalam firman Tuhan ini perbandingan tentang firman Tuhan tadi yang dikatakan perjalanan yang membawa kemenangan. Dikatakan di sini 10 pengintai membawa kabar busuk ya. Jadi kalau membawa kabar busuk Bapak Ibu, kabar busuknya tentu bukan yang baik isinya, tetapi dikatakan di sini negeri yang memakan penduduknya, itulah kabar busuk. Orangnya tinggi-tinggi atau perawakannya, orang raksasa, orang yang enak atau orang enak, kami seperti belalang. Next ya. Dikatakan di sini juga pengintai yang 2 orang yaitu Joshua dan Kaleb, dikatakan Bilangan 14 ayat 6-3, kita maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya, sebab mereka kita telan habis, Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Sekali lagi, kita maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya, sebab mereka kita telan habis, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi 2 perbedaan, 2 perbandingan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi 2 perbedaan, jadi 10 pengintai dengan 2 pengintai. Tetapi 10 pengintai adalah membawa kabar busuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi 2 pengintai ya, ada perbedaan, memberikan kekuatan. Kalau dikatakan tadi, kita maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya, sebab mereka kita telan habis, Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Tapi di waktu pengintai 10 orang itu tadi, ada di sana dikatakan kita ini sebesar belalang ya. Jadi menganggap menganggap dirinya kecil. Makanya ya, di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, oh Bapak yang baik, ya luar biasa Tuhan kita. Dikatakan di sini tadi bahwa di sini janganlah takut kepada mereka. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, cerita tentang penyakit pendarahan ini kita sudah mengerti, sudah familiar ya, ini firman Tuhan bahwa penyakit pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Ya bayangkan 12 tahun pendarahan, saya nggak bisa bayangkan ya, seumuran Sinike ya, di umurnya 11 tahun mencapai 12 tahun. Dikatakan di sana di dalam firman Tuhan bahwa penyakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan kita saja sebagai seorang wanita ya, kalau kita setiap bulan haid, setiap bulan 3 hari itu atau 4 hari terasa sakit badannya, terasa lemas, terasa pucat. Tapi di sini penyakit pendarahan 12 tahun Bapak Ibu, di mana seorang perempuan ya 12 tahun penyakit pendarahan, saya bisa bayangkan bagaimana sakitnya ya. Dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang sudah kita baca Bapak Ibu, bahwa hartanya sudah habis, sudah dibawa ke tabib demi tabib ya, ke tabib, dibawa ke dokter, ke dukun mungkin, kita nggak tahu, tapi namanya tabib, semua sudah dijalanin, semua sudah berobat ke tabib, ke dokter spesialis mungkin, kemana-mana sudah dibawa, tapi hasilnya Bapak Ibu nihil, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk Bapak Ibu ya, semakin buruk keadaannya. Itulah isi dari firman Tuhan tadi. Tetapi akhirnya dia mendengar berita tentang Yesus ya, Yesus mau lewat Bapak Ibu dengan berdesak-desakan, ada kata-kata berdesak-desakan, berarti banyak orang mengiring Yesus. Tapi dia berkata waktu dia punya iman ya, makanya diperkatakan di situ ada tentang diperkatakan iman yang diperkatakan. Nah, seorang perempuan penyakit pendarahan 12 tahun ini, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh Bapak Ibu. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi dia memperkatakan firman Tuhan dan memperkatakan ya, tentunya menguatkan, dan ada sesuatu mengalir ya, ada kuasa mengalir dari tubuh Yesus, ada kuasa mengalir. Ada apa? Dia melihat di sekitarnya dan melihat, namanya berdasarkan, dia melihat di belakang, rupanya ada seorang perempuan yang penyakit pendarahan 12 tahun, dan dia bilang, jadilah seperti imanmu ya, kamu bangkit, kamu sembuh dalam nama Yesus. Maka sebenarnya penyakit pendarahan itu sudah takut ya, yang penyakit pendarahan sudah takut kepada Tuhan, dia takut gemetar ya, karena berhubung dia juga tubuhnya lemah, tetapi dia merasakan kesembuhan yang sempurna ya, dia merasakan kesehatan sempurna. Tuhan memberikan kesehatan bukan sedikit-sedikit Bapak Ibu, bukan separuh-separuh. Misalnya tuli ya, tidak mungkin hanya separuh tuli, separuh lagi tidak mendengar, separuh lagi mendengar, tetapi Tuhan memberi kesembuhan dengan sempurna Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Dan dikatakan di sini sebab kita pasti mengalahkannya, dan mereka
kita telan habis dan Tuhan menyertai kita. Dikatakan janganlah takut kepada mereka, janganlah takut. Saya tahu kita mungkin dalam firman Tuhan ini pada pagi hari ini firman tentang sakit penyakit, tetapi saya percaya mungkin kita punya masalah suami istri, mungkin ada yang bertengkar, ya mungkin ada masalah mertua, mungkin masalah anak, masalah pekerjaan atau masalah banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi dikatakan di sini, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dikatakan di sini, haleluya. Bahkan di sini dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya tentang kuasa perkataan ya, tentang kuasa perkataan. Jadi luar biasa iman yang diperkatakan. Iman diperkatakan Bapak Ibu. Misalnya kita sakit, kita katakan saya sembuh, saya kuat, saya tegar, saya semangat, saya sembuh, tubuhku sehat, jiwaku kuat, hatiku damai. Ucapkan aja berulang-ulang, ucapkan aja berulang-ulang. Pasti ada kuasanya. Dan luar biasa Tuhan Allah kita yang kita sembah, dahsyat dan luar biasa. Makanya ada survei membuktikan, dan ini kisah nyata sudah pernah saya saksikan Bapak Ibu. Survei membuktikan bahwa ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang katakanlah seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa ini di kampus nggak disebut namanya, ini saya dengar dari khotbah Bapak Ibu, saya dengar seorang ini mahasiswi seorang perempuan tentunya ya, terus ini praktek soal perkataan Bapak Ibu ya. Terus temannya ada lebih kurang 6 orang berkata seperti ini. Yuk kita kerjain yuk si Anu, yuk katakanlah namanya si Butet. Kita kerjain si Butet ya. Nanti depan pintu kamu 2 orang nanti berkata seperti ini. Butet, kamu apa ya? Wajahmu kok pucat ya? Wajahmu kok pucat. Ini soal kuasa perkataan Bapak Ibu ya. Makanya hati-hati berbicara dari mulut kita ya. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Tidak mengeluarkan kata-kata jorok. Tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Karena itu nanti bisa terjadi Bapak Ibu. Terus dikatakan begini, masih di depan pintu gerbang, mahasiswa ini berkata 2 orang di situ, dikatakan begini, Butet, kamu kok pucat ya? Aduh kok pucat sih kamu? Kok lemas sih kelihatannya? Paling gak ada pucat Bapak Ibu. Ini hanya soal kuasa perkataan. Terus dia bilang, iya aku pucat ya. Aduh aku pucat, iya kamu pucat. 2 orang berkata, kamu pucat. Oh iya saya pucat ya. Ya aduh saya pucat ya. Kamu sakit ya? Enggak. Tapi ya kenapa kamu pucat? Nah sesudah itu dia udah mulai lemah mendengar kata-kata pucat ini ya. Akhirnya sampai di toilet, dia mau berkaca di toilet, teman yang 2 orang lagi mengerjainya. Dia bilang, Butet kamu kok pucat ya? Butet kamu kok pucat? Kenapa kamu kok pucat? Loh dia berpikir, tadi di pintu gerbang tadi udah ada berkata 2 orang pucat, di kamar mandi berpucat, iya benar, kamu pucat loh, kamu pucat, kayaknya kamu lemah. Terus dia mulai makin lemah Bapak Ibu, sampai di ruangan, terus 2 orang lagi mengatakan seperti ini, kamu pucat ya, aduh kamu pucat, Butet kamu pucat, iya saya pucat. Dia berpikir gini, ya sudah 6 orang yang berkata saya itu pucat, ya pucat. Berarti saya benar ya pucat ya, saya penyakit apa ya? Akhirnya tidak lama kemudian Bapak Ibu, ini praktek, ini kisah nyata. Terus nggak lama dia opname Bapak Ibu, ya opname di rumah sakit. Terus temannya itu, ya maksudnya ini karena kuasa perkataan, tapi dia namanya sembuh, tapi teman-temannya minta maaf bahwa itu adalah praktek kuasa perkataan Bapak Ibu. Sebenarnya nggak ada penyakit apapun, tetapi karena kuasa perkataan dia berkata pucat, akhirnya dia berpikir berarti saya sakit. Makanya Bapak Ibu kalau ada teman kita yang sakit jangan katakan, kamu tambah jelek ya, aduh kamu tambah jelek loh, tambah jelek, itu lemas loh, bisa lemah itu orang sakit. Tapi katakan, kamu semangat ya Bu, semangat, jangan lemah ya Bu, tetap semangat, tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat, pasti sembuh, begitu Bapak Ibu. Jangan bilang pegang tangannya, tanganmu tambah kurus ya, tanganmu tambah kurus, mukamu tambah jelek, mukamu tambah pucat, aduh tambah jelek lah, pokoknya tambah jelek. Itu enggak boleh Bapak Ibu ya, anak Tuhan enggak seperti itu berkata. Kalau ada di antara kita yang sakit, katakan, Ibu bangkit, kuat, semangat ya. Walaupun penyakit apa yang dihadapi, walaupun mungkin sudah divonis dokter penyakit kanker, tapi katakan semangat Ibu, dia dokter di atas segala dokter, dia tabib di atas segala tabib, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, semangat, begitu Bapak Ibu ya, harus begitu Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Jangan katakan aduh kamu tambah jelek ya, orang sehat aja kalau kita katakan, jujur orang sehat kalau kita katakan, tapi nggak boleh ya anak Tuhan berkat seperti itu, orang sehat aja kita katakan begini,
contohnya kayak Ibu Pera ya, setiap hari nggak pernah kami bilang, Ibu tambah tua ya, tambah jelek ya, nggak pernah, no, nggak pernah ya. Sampai hari ini kita bilang, Inang makin cantik ya, Inang makin cantik, lihat makin cantik, benar, Inang makin cantik, umurnya sudah 83 jalan 84 ya Inang ya, jalan 84. Kita katakan, Inang semakin cantik ya, makin segar ya Inang ya, makin segar Inang ini, umurnya 84, makin segar lah, benar-benar makin segar. Tapi kalau kita katakan, aduh Inang makin jelek ya, aduh matanya makin tak mana, aduh tangannya makin kurus, aduh semuanya makin jelek ya, aduh gimana? Oh, itu bisa dia membuat lemah. Tapi kita katakan semangat, kamu makin cantik ya, kamu makin semangat ya. Aduh, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, jadi ini kuasa perkataan. Bahkan dikatakan juga, saya pernah ke Samosir, Bapak Ibu, pernah ke Samosir, meninggal opung bapak saya. Nah, saya ke Samosir, terus saya berprinsip begini. Saya melihat meninggal udah namanya opung bapak saya sudah udah punya cicit, saya lah cicitnya ya, nama opung dari bapak saya. Terus sampai di sana kan ya gabungan ya orang-orang macam-macam karakter gitu, Pak, keluarga dari situ orang, keluarga dari saya. Nah, sampai di Samosir Bapak Ibu, terus dikatakan waktu mayatnya dikelilingi sudah 5 hari, dikelilingi mayatnya manduk kata, maksudnya menyampaikan kata-kata penghiburan. Tapi Bapak Ibu semuanya berbeda, Bapak Ibu semuanya berbeda ya. Pokoknya aneh-aneh lah. Ada yang disangkutkan dihubungi tentang kedukun, tentang kelemahan-kelemahan. Pokoknya nggak ada yang membuat positif gitu ya. Pokoknya nggak ada. Tapi terakhir nanti kamu manduk kata ya, nanti kamu terakhir berbicara. Nah, sewaktu saya berbicara, terus saya katakan tetap semangat tentang firman Tuhan saya sampaikan Bapak Ibu. Mereka dikuatkan dan mereka dikuatkan. Nah, itu waktu mau penguburan. Nah, sebelum penguburan Bapak Ibu, nah kan rame-rame, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari bukan dari Sulawesi, dari Bandung, dari Jakarta, dari Palembang, dari Jambi, datang keluarga. Terus malamnya ya saya bilang sama opung-opung di situ, ada opung, ada Nemburu, saya bilang malamnya saya urut, mereka udah capek datang hari ke-4. Pokoknya ada yang hari ke-4, ada hari ke-3, terus saya bilang biar saya urut, saya ambil apikson, pix gitu ya. Terus saya urut dalam nama Yesus, nanti kau bertobat, begitulah namanya keluarga belum ada yang bertobat Bapak Ibu ya. Jadi saya sebutkan nanti waktu saya layani, siap dilayani. Nah, pada malamnya mau acara mau acara namanya ada gondang-gondang gitulah, ada gondang-gondangnya. Nah, terus dia bilang nanti kita biar bergondang satu hari, nanti kita bermusik-musik, menari-nari. Tapi menari-nari bukan, karena di kampung kami beda Bapak Ibu kepercayaannya, walaupun gereja tradisi tapi masih memanggil roh-roh orang mati Bapak Ibu, masih pergi ke kuburan yang mengasih orang makan ya, memanggil opung, berbicara kepada roh-roh yang mati. Jadi saya sangat terbeban buat keluarga supaya nanti dipulihkan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, malamnya saya urut, tahu baru besok paginya itulah berbicara, baru sesudah dikubur opung itu, saya sampaikan firman Tuhan ya, saya sampaikan firman Tuhan tentang firman Tuhan, karena Alkitab saya bawa Bapak Ibu waktu itu ya, di kampung saya bawa, tapi mereka dikuatkan semuanya. Malah mereka berkata seperti ini, karena malam kelima itu malamnya, karena mereka mau berdisko-disko, katanya menari-nari. Ya biasalah ya, biasa orang-orang yang gak takut Tuhan. Terus saya berdoa Bapak Ibu di kamar, saya bilang Tuhan gagalkan supaya jangan ribut satu malam, nanti menari-nari, menortor-nortor gitulah ya. Jadi sambil berdisko-disko katanya. Terus malamnya saya berdoa Bapak Ibu, sorenya saya berdoa, Tuhan gagalkan, aku gagalkan dalam nama Yesus, biarlah dengan caramu yang luar biasa, gagal dalam nama Yesus. Nah, puji nama Tuhan, lampu mati Bapak Ibu, tidak pernah lampu mati ya. Terus pergi ada ke daerah Nenggolan, pergi ada ke daerah Pangururan supaya lampunya hidup, tapi tidak hidup. Akhirnya semua bisa tidur tenang, semua lelap karena kuasa doa. Besok paginya barulah saya sampaikan sesudah saya sampaikan firman Tuhan, tapi walaupun nggak pakai Alkitab, tapi kata-kata firman Tuhan menguatkan mereka, dan mereka berkata seperti ini, sekolah apa kamu? Sekolah pendeta kamu ya? Sekolah teologi ya? Padahal saya bilang saya tidak, tapi karena Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Coba next ya Bapak Ibu ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 28 kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan,
di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sama ini tadi seperti kesaksian yang tadi ya, demikianlah firman Tuhan dikatakan, katakanlah kepada mereka, yang mereka itu lebih dari satu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi puji nama Tuhan. Jadi perkataan kita Bapak Ibu, kita perkatakan di depan orang, menguatkan. Ya, menguatkan Bapak Ibu ya, tidak melemahkan Bapak Ibu. Ya, kita berusaha, maksudnya ya berjuang lah ya sama siapapun, jangan katakan kata-kata jelek, bodoh. Sama itu seperti keluarga ya, kalau babynya sehat terus dia bilang gini, ih jelek kali badannya ya, jelek kali badannya, ih aduh jeleknya badannya. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Katakan sama anak-anak kita, kalau kita punya anak kecil, masih kecil, dari kecil katakan, kamu cantik ya, kamu cantik, kamu anak baik, kamu anak baik. Maka apa yang kita ucapkan itu terjadi Bapak Ibu ya. Kamu cantik, kamu baik. Jangan bilang, betul lah kau anak-anak, katanya jelek, wajahmu udah jelek, kamulah paling jelek, si roa balang, katanya orang Batak. Arti si roa balang itu orang jelek daripada yang terjelek Bapak Ibu. Jadi jangan dikatakan, kamu jelek, kamu jelek, 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 jadi jelek Bapak Ibu. Tapi katakan, kamu cantik ya nak, kamu cantik ya, kamu baik. Nah kita katakan, kamu baik, kamu baik, kamu cantik, kamu cantik. Nah kita perkatakan itu akan terjadi Bapak Ibu. Jadi kepada anak-anak kita jangan dikatakan kamu nakal, bodoh, bodoh. Makanya waktu saya mengajar dulu waktu masih mengajar, saya katakan sama murid-murid, semua anak-anak ibu di sini anak-anak yang ganteng, semua anak-anak ibu di sini anak-anak yang cantik, semua anak-anak ibu di sini anak yang pintar, tidak ada yang bodoh. Dan puji Tuhan, nilai agama pintar-pintar, nilai tertinggi semua rata-rata agama Bapak Ibu. Ya karena apa? Saya tidak pernah bilang misalnya dia nakal, nggak pernah saya bilang nakal Bapak Ibu. Ya pernah saya saksikan itu ada seorang murid dulu di sekolah Bina Sejahtera ini terkenal ya. Saya waktu itu belum masuk pengajaran baru, dia murid pindahan. Jadi guru-guru ya nggak seiman, cuma saya sendiri yang waktu itu yang Kristen, lainnya kan sekolah Muslim karena saya diminta untuk melayani sekolah Muslim, tapi untuk melayani orang-orang Kristen gitu. Dan saya di kantor bilang begini, si Anu itu paling bandal, paling nakal. Jadi kalau di kelas pintu-pintu mau masuk itu ditutup dengan kursi. Karena apa? Muridnya ini katakanlah namanya si Poltak, saya lupa namanya udah, katakanlah namanya si Poltak, dikatakan begini, sedikit keluar, bu permisi keluar, Bapak di kamar mandi merokok Bapak Ibu, masih kelas mau kelas 9 Bapak Ibu ya, kelas 9 atau kelas 3 SMP. Jadi terus guru-guru pada cerita semua, saya pun heran, setiap meja di pintu ditutup, setiap pintu dibuat ditutup dengan meja. Loh kok jadi begini? Saya belum masuk ajaran baru waktu itu, karena ajaran baru. Terus saya bilang, ini kenapa seperti ini? Ya ada murid nakal, nakalnya inilah paling nakal mulai ada sekolah ini, mulai berdiri sekolah ini paling nakal. Katakan tadi namanya si Poltak. Terus saya berpikir begini, Pak, kalau semua guru-guru pun takut, ya agak takut lah karena kasar, sangar mukanya sangar. Jadi guru-guru bilang seperti ini, kami terus terang takut sama dia karena dia merokok baru melawan guru. Nah puji nama Tuhan, sesudah saya masuk, sebelum saya masuk di kantor, ketemu di kantor, ini namanya si Poltak tadi. Suruh saya bilang gitu, kamu nama si Poltak ya? Iya bu, katanya. Lihat dulu ibu, lihat mata ibu, lihat. Dilihat terus saya bilang, kamu jangan macam-macam ya. Tidak boleh macam-macam sama ibu. Saya guru agama di tempat ini. Saya bilang, iya bu. Nah puji nama Tuhan. Waktu masuk ke kelas, dialah murid nggak pernah permisi keluar. Nggak pernah. Kalau di sekolah di kelas lain, sedikit keluar, merokok di kamar mandi. Ini tertib dia. Saya bilang ini anak saya buat dia duduk paling depan. Saya bilang ini anak ibu paling baik. Saya bilang. Bayangkanlah itu paling nakal, mulai sekolah berdiri itu paling nakal. Saya bilang ini murid ibu paling baik. Saya pegang punggungnya, ya kamu paling baik kan nak? Wah baik, bersorak. Apa ya baik? Katanya, jangan ada yang bilang tidak baik. Dia murid yang paling baik, dia murid paling pintar. Dia murid, pokoknya saya ucapkan yang positif kepadanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, nilai agama bagus nilai dia. Semua nilai bisa diikuti Bapak Ibu ya. Tapi nggak tahu sama guru yang lain. Tapi nilainya bagus, semuanya bisa diikuti. Kalau kita buat soal-soal ya bisa dijawab karena saya pantau terus di depan meja guru. Jadi saya katakan ini tentang kuasa perkataan Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya lanjut terus. Dikatakan lagi di sini, hidup dan mati, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jangan ada perkataan yang
sia-sia ataupun kotor ya Bapak Ibu. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini menggemakan. Kalau kita misalnya di dalam gua, misalnya kita katakan, Bapak, kan ada gitu, menggema. Itu namanya menggema, ya. Mama. Jadi terus, berarti ini firman Tuhan saya artikan gini. Saya baca firman ini semalam, berarti menggemakannya berarti berulang-ulang. Ya, berulang-ulang kita katakan, berulang-ulang. Misalnya kita sakit ini, ya sakit. Saya sebenarnya proses ini, Bapak Ibu. Berdiri sini sebenarnya saya sudah ya ada lagi ujian iman tentang tubuh saya itu ada sesuatu yang pokoknya diberkati Tuhan gitulah ya. Jadi saya bilang sama Bapak, tolong digantilah berkhotbah. Saya bilang maju terus, bagaimanapun keadaan fisik kita, maju terus. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya berdiri sini bisa berdiri ya dengan semangat Bapak Ibu. Sebenarnya saya tuh bawaannya istirahat. Ya nggak enak badan gitulah ya kalau secara dunianya, tapi saya lawan, saya sehat, tubuhku sehat, jiwaku kuat, tubuhku sehat, jiwaku kuat, tubuhku sehat, jiwaku kuat, hatiku damai, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi makanya dikatakan situ hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi menggemakannya, mari kita menggemakan, mari kita katakan berulang-ulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berulang-ulang kita katakan, kalau misalnya mungkin masalah suami kita, suami mungkin ya suka mabuk dan yang lain-lain, katakan suami saya sudah baik, suami saya sudah baik, ucapkan terus Bapak Ibu ya, suka menggemakannya Bapak Ibu, maka dikatakan dalam firman Tuhan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi anak kita, misalnya jangan kita katakan bandal itu gak boleh Bapak Ibu, sama sekali gak boleh. Makanya Bapak Ibu, dekat tetangga kami, ya jadi perbedaan tentang menggemakan ini, tentang ayat ini firman Tuhan ini, dan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tetangga kami ada dekat samping di belakang rumah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena jadi bisa kedengaran apa yang dikatakan anak-anaknya, apa yang dikatakan orang tuanya, mamanya atau ayahnya, ketahuan Bapak Ibu. Jadi nelpon begini dia, istrinya, kan nggak usah saya sebut apa pekerjaannya, ya sebenarnya ya pokoknya pekerjaannya bagus gitulah, tapi rumah tangga ini Bapak Ibu, ini siapa suka menggemakannya, dia cakap begini sama istrinya. Orang di belakang rumah, jadi ketahuan semua kegiatan-kegiatannya, kegiatan anak-anaknya, suara-suara kuat di rumah, gak pernah pelan-pelan. Sini nak, enggak, pokoknya nelpon sama suaminya. Ya, adegan ini jangan ditiru Bapak Ibu. Hey, kalau biang B1 ya, B1 dan B2, nama-nama binatang Bapak Ibu. Dia bilang begini, hey anjing katanya, bilang istrinya. Terus saya perhalus Bapak Ibu, B1. Hai B1 katanya, ya anjing, di mana kau sekarang? Di rumah babi katanya, dibalas gitu. Enggak nambah-nambahin saya Bapak Ibu. Ini yang saya dengar. Jadi kemana kau anjing? Oh iya begini babi. Oh, balas pakai anjing, pakai babi. Ya, jadi kalau udah selesai melakukan ini B1 enggak ada. Pokoknya dia bilang, iya anjing. Di mana? Jadi kapan kau lama pulang kau babi? Ya anjing, pakai babi. Saya heran, saya berpikir gini, makanya anak saya si Agarim berkata, "Mak, hati-hati Mak, harus transfer ya dari belakang ke rumah kita." Karena di belakang rumah Bapak Ibu ya. Jadi asal cakap Bapak Ibu manggil suami anjing, ya manggil istrinya babi. Jadi udah enggak pakai mami papi, enggak ada di sana. Enggak pernah saya dengar ma, enggak pernah sekalipun saya dengar lembut berbicara. Pasti nama-nama binatang. B1, B2, B1, B2, B1, B2, begitu. Pakai nama-nama binatang panggil. Baru anak-anaknya pun manggil anaknya, hei anjing, sini kau, hei babi, sini kau. Maaf, saya bukan menghina Bapak Ibu. Seisi rumah pas seperti yang di kebun binatang. Jelek-jelek Bapak Ibu, jelek-jelek. Istrinya pun kayak muka babi, orang dibilang babi terus pulanya. Baru suaminya kayak anjing, ya kayak anjing. Pokoknya nggak ada tata kerama polisi Bapak Ibu, ya polisi suaminya. Terus asal cakap sama tetangga pun nggak ada, membaur sama tetangga. Karena apa? Di rumah itu seperti kebun binatang Bapak Ibu ya, menyebut-nyebut nama binatang, pokoknya nama-nama binatang itulah paling sering disebut di rumah itu. Nama-nama anjing, nama-nama babi. Jadi di rumah itu saya lihat Bapak Ibu, saya sendiri udah menyaksikan, tetangga pun udah menyaksikan lah. Di rumah itu nggak pernah pakai namanya bagus, pakai binatang. Hey, begini, cak kotor. Ya begini. Baru, ya, wow, semua menjerit-jerit. Ya suara kuat Bapak Ibu. Nah, saya lihat keluarga ini sekeluarga Bapak Ibu seperti kebun binatang Bapak Ibu ya, seperti anjing dan seperti babi Bapak Ibu. Sifatnya pun jadi
ganas Bapak Ibu, nggak ada kelembutan. Nah puji nama Tuhan. Ya terus lanjut. Ya. Yosua 1 ayat 8 Bapak Ibu dikatakan di sini, kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 8, 1 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi puji Tuhan, di sini dikatakan ya firman Tuhan, ucapkan firman ya, ucapkan firman, ucapkan firman. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Kita perkatakan Bapak Ibu, hidupku diberkati, aku kuat, aku tegar, hidupku diberkati, pekerjaanku diberkati, anak-anakku baik-baik, diberkati. Pokoknya kata-kata positif Bapak Ibu. Makanya ucapkan firman Tuhan, baru telinga yang mendengar. Nah waktu kita ucapkan jadi bukan bisik-bisik Bapak Ibu ya. Tapi dikatakan di sini, ucapkan firman Tuhan, telinga mendengar, iman timbul, dapat janji dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ucapkan firman Tuhan, telinga mendengar, iman timbul, dapat janji Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa ya. Maka dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu. Taurat itu firman, jangan kau lupa. Dipesankan Tuhan kepada kita, ya semua yang hadir di GB Manuel, jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam, tetapi renungkanlah itu. Ya, renungkanlah itu siang dan malam supaya hidupmu boleh maksudnya bertindak hati-hati dan perjalananmu berhasil dan beruntung Bapak Ibu. Makanya kita perkatakan kepada pekerjaan kita diberkati, laris manis. Kalau yang jualan laris manis, diberkati Tuhan. Yang petani diberkati. Hasilnya memuaskan, hasilnya berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Berlipat kali ganda, hasilnya bagus. Ya pokoknya buka usaha, diperkatakan yang positif, jangan yang negatif. Jangan katakan nanti rugilah, nanti kami sakit-sakit lah, aduh nanti kayak mana lah ya masa depan anakku, aduh bisalah nanti jadi apalah ini ya, tukang korek parit, aduh apalah nanti ya. Enggak begitu Bapak Ibu orang beriman. Tetapi marilah perkatakan Taurat itu siang dan malam, dan renungkan firman itu siang dan malam. Maka hidupmu berhasil dan beruntung, dan engkau boleh bertindak hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada tes uji percobaan, dan ini juga kisah nyata Bapak Ibu. Di dalam toples dibuat dua tempat toples. Toples itu tentunya yang transparan. Nah, ditulis labelnya di sana, diisi nasi Bapak Ibu. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Mungkin boleh dicoba atau tidak ya terserah. Ini saya dengar dari hamba Tuhan. Terus nasi itu dimasukkan sedikit ke toples yang satu lagi ke toples yang satu lagi. Baru ditulis label harum, wangi, bagus gitu lah. Pokoknya kata-kata positif gitu. Yang satu lagi busuk, bau. Ditulis labelnya dan disuruh di sisi rumah diletakkan di yang biasa yang biasa kita lewati, katakanlah mungkin ruang tamu mungkin ya, ruang tamu ada ruang tamu yang kadang nggak biasa dilewati, yang sering dilewati anggota keluarga ya, yang tadi kan wangi, harum, pokoknya baik. Baru yang satu lagi busuk, jelek, bau gitu, kira-kira begitu. Baru semua membaca. Jadi disuruh semua keluarga, katakanlah lima bersaudara, semua mengucapkan setiap lewat, busuk bau, ditunjuk pada nasi. Ini nasi loh, nasi nggak bernyawa nasi. Terus busuk bau. Yang satu lagi harum, bagus. Setiap orang lewat diperkatakan, ditunjuk terus labelnya, terus ditunjuk, terus hari berhari sampai terus ya berapa lama kira-kira mungkin lebih 2 minggu. Tahu nggak perbedaannya Bapak Ibu? Ada perbedaan Bapak Ibu. Nasi yang satu lagi hitam bau. Yang satu lagi harum kayak tape Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Luar biasa kuasa perkataan. Diperkatakan apalagi anak kita katakan baik, pintar. Makanya kami suami istri kalau berdoa pagi ataupun malam, terus kami bilang sama Bapak dalam doa begini. Tuhan, kami bersyukur buat cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami, 5 cucu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terus setelah doa, anak pintar, anak cerdas, anak luar biasa, anak yang diberkati Tuhan. Ucapkan terus, kami sebut nama-namanya Bapak Ibu. Satu-satu nama cucu itu kami sebut satu-satu. Ya, semua kami sebut satu-satu. Gak pernah kami bilang jelek, sakit, penyakit, gak pernah. Aduh nanti sakit lah itu, nanti jelek lah dia. Gak pernah Bapak Ibu. Pintar, cerdas. Anak ilahi, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak cerdas, pintar. Pokoknya luar biasa. Kami ucapkan terus setiap berdoa dengan Bapak, bahkan bersama-sama, doa bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu bisa terjadi. Sama seperti nasi tadi, dibuat di dua toples. Dikatakan yang satu bau
baru jelek, bau jelek. Yang satu lagi harum, baru harum, indah atau gitu. Pokoknya kata-kata itu sangat sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, boleh kita mungkin boleh dicoba di rumah tapi saya percaya hamba Tuhan yang berkata demikian nggak bohong Bapak Ibu. Diperkatakan itu terjadi Bapak Ibu. Ya, next. Yang kedua, iman harus disertai dengan tindakan Bapak Ibu. Iman disertai dengan tindakan, ya. Jadi tadi perempuan tadi yang pendarahan Bapak Ibu, yang pendarahan tadi, dia bertindak Bapak Ibu. Dia mendengar Yesus lewat, ya, berdesak-desakan Bapak Ibu. Dia jalannya udah ngesot-ngesot Bapak Ibu, ya, nggak biasa seperti kita. Namanya 12 tahun pendarahan Bapak Ibu. Tetapi dia beriman Bapak Ibu. Dia tadi berkata, ya, dengan perkataan tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, tidak insya Allah. Ya, nggak ada pakai insya Allah. Tetapi asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Makanya saya nggak tahu kita ini penyakit apa sekarang. Mungkin sakit, ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita katakan, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh. Kalau perlu tumpang tangan Bapak Ibu. Mana yang sakit tumpang tangan, sembuh. Nah, sementara wanita tadi yang penyakit 12 tahun pendarahan, dia bertindak. Jadi ada action, ya. Ada dikatakan di sini, iman harus disertai tindakan Bapak Ibu. Dia bertindak, dia melangkah menjumpai Yesus. Dia melangkah menjumpai Yesus dengan tertatih-tatih. Dia datang kepada Yesus, dikatakan kepada Yesus, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus aku pasti sembuh. Ya, gak ada yang menolong dia Bapak Ibu. Ya, bayangkan 12 tahun pendarahan, ya. Gak ada yang menolong, gak ada dikatakan dalam Alkitab. Lalu dibantulah dia menolong untuk berdiri, untuk berjalan. Gak ada Bapak Ibu. Tetapi dia ngesot sambil jalan pelan-pelan mengikuti Yesus. Makanya sewaktu Yesus, ya, melihat ada kuasa keluar dari tubuhnya, baru dia berkata, ada apa? Siapa yang memegang Ada apa? Memegang jubahku. Dia lihat ke belakang. Maka jadilah seperti imanmu. Maka jadilah seperti iman kita. Makanya masalah apapun Bapak Ibu hadapi, masalah suami, ya, mari bertindak Bapak Ibu, ucapkan yang positif, positif dan positif. Seperti 12 tahun pendarahan, dia datang kepada Yesus, ya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia bertindak Bapak Ibu. Jadi yang kedua di sini adalah action, ya, di sini, ya, harus disertai tindakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Lebih kurang tahun 2003 COVID, ya, masa COVID, saya lupa tahun 2003 ya, 2020 ya, saya lupa tahunnya. Saya ingat Bapak Ibu, tahun 2020 terjadi COVID di seluruh dunia lah ya, seluruh dunia. Waktu itu semua jujur ya, semua rasa takut ya, ada rasa takut, itu udah pasti manusiawi Bapak Ibu ya, semuanya rasa takut. Terus rata-rata di rumah sakit banyak opname, udah full semua opname penyakit COVID tahun 2020 ya, tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah waktu itu kan terjadi dalam peraturan dari pemerintah tidak boleh beribadah. Ya, waktu itu ya, nggak boleh beribadah, tidak boleh beribadah. Nah, termasuk kita cuma sekali ya tidak beribadah ya. Cuma sekali saya ingat di situ beribadah, cuma jarak kursi waktu itu 1-1, dibuat sampai ke belakang sana, jaraknya 1-1. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan waktu itu Bapak Ibu kalau ada yang batuk langsung curiga satu kampung. Ya, kalau ada yang batuk, jangan-jangan kena penyakit COVID. Kalau ada yang demam, kita tahu demam, jangan-jangan penyakit COVID. Semua menjauh, nggak boleh salam-salaman dulu, Bapak Ibu, gini-gini aja dulu. Hanya cuma gini saja di gereja juga, nggak ada, pokoknya pakai masker, wajib pakai masker semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingat tahun 2020 Bapak Ibu, ya, lebih kurang tahun 2020, jujur ya Bapak Ibu, kami semuanya kena COVID semua Bapak Ibu, udah dites. Tapi kami rahasiakan Bapak Ibu, ya, kami rahasiakan. Waktu itu tapi paling parah si Hagerim lah, Agi ya, si Agi. Kita larikanlah ke rumah sakit Advent, dan ya, yang dimasukkan ke ruangan khusus, ya, ke ruangan khusus, kan seram ya pakaiannya. Saya bilang seram pakaian, waduh, berbungkus-bungkus buat jalan udah kayak apa gitu ya. Ya, seram pakaiannya, dari pakaiannya aja kita udah jantungan. Nah, waktu itu tanda-tandanya kan sesak bernapas. Ya, sesak bernapas, terjadi ada gumpalan-gumpalan, mungkin kayak kental gitu ya, kayak cairan kental dalam paru-paru. Itu mungkin kalau nggak salah tanda-tandanya. Di sini ada Pak Dokter ya. Jadi mungkin begitulah tanda-tandanya. Rupanya
kami semua kena, cuma saya sendiri nggak kena. Bapak kena, ya si Agi kena, si Welpon pun kena, si Penny kena. Jadi kamar satu lah, satu di kamar sana, satu di kamar sini, satu di kamar ada yang di luar pasang tilam. Baru si Nando pun kena, kalau nggak salah waktu itu ya Do ya, kena waktu itu. Jadi puji nama Tuhan, nah luar biasa. Di sini diperhadapkan loh, soalnya nyawa loh Bapak Ibu ya, bukan gampang nyawa. Jadi waktu itu kami antarlah si Agarim, tahu nggak hati saya hancur hati saya Bapak Ibu ya, hancur betul hati saya karena dia parah mak, sampai dia bilang sama Bapak waktu belum kami antar ke rumah sakit, Pak aku tidak sanggup lagi Bapak, aku tidak sanggup lagi bernapas, udah menyerah. Saya bilang semangat nak, semangat. Ya waktu itu di kamar kami antar naik mobil, baru mau kami bawa ke rumah sakit bukan ke rumah sakit, ke klinik Nebaho. Malah bilang gini, karena udah tahu dia takut semua, suster pun takut, bidannya takut. Dia bilang, udah semua angkat tangan. Akhirnya kami lari ke rumah sakit, ada Advent Bapak Ibu. Nah, hati siapa? Hati seorang ibu Bapak Ibu, ya, yang mengalami anaknya COVID tinggal udah sesak, benar-benar udah sesak ya. Jadi saya berpikir, bukan satu orang mau diurus loh Bapak Ibu, bukan satu orang mau dipikirkan. Bapak juga di rumah, makanannya ya, semua kena Bapak Ibu. Tapi kami rahasiakan Bapak Ibu, ini baru terbongkar Bapak Ibu ya. Kami rahasiakan ya, si Agi masuk. Jadi kalau ditanya, mana si Agi? Kita bilang waktu itu entah penyakit apa, waktu itu kita bilang, entah apa. Bukan COVID, bukan. Oh bukan COVID kami bilang, padahal udah COVID. Supaya jangan takut jemaat, nanti menjauh semua jemaat gak datang lagi beribadah. Jadi waktu itu Bapak Ibu sudah diantar ke sana, bayangkanlah Bapak Ibu mengantar air kelapa, antar kacang hijau, bubur kacang hijau, dibantu dengan makanan baru, sop anjing. Masih saya ingat itu waktu itu larislah anjing, gunggung, semua laris manis Bapak Ibu ya. Itu terkenal Bapak Ibu ya, bahwa anjing pun susah dicari. Nah Bapak Ibu, terus saya ambil tindakan Bapak Ibu, ya jujur si Agi sudah tinggal napasnya satu-satu Bapak Ibu ya. Udah waktu berangkatkan sampai gini, gak boleh salam-salaman kan. Jadi pergi nak, tetap semangat ya nak. Terus saya buat di WA, semangat ya sayang, tetap semangat ya, tetap semangat. Saya ketik terus, paling itu bisa dibaca. Ya gak bisa ngapain, udah lemas memang. Udah napas satu-satu Bapak Ibu. Baru yang saya urus lagi Bapak di rumah. Jadi kalau menerima apa-apa pun semua gak boleh kena ya. Bikin minum makan, bikin ya. Si Penny juga menjauh semua. Baru mesin cuci saya kasih banyak sabun biar mati kuman-kumannya. Saya pikir nyuci baju semua ambil, baru itu pakai masker loh, terus pakai masker di rumah. Yang satu pakai masker, semua pakai masker di rumah. Memang seram ya Bapak Ibu ya. Jadi puji nama Tuhan. Nah ini yang kedua ini Bapak Ibu, iman harus disertai dengan tindakan. Waktu itu Bapak Ibu saya ambil jam-jam 2, bayangkanlah semua kena, Penny kena, Bapak kena, si Agi kena, si apa lagi, si Welpan kena waktu itu. Jadi akhirnya saya ambil tindakan, saya paling sehat Bapak Ibu. Udah diperiksa ke rumah sakit nggak ada kena COVID, tapi semuanya kena, Bapak kena, semua kena. Akhirnya saya berdoa Bapak Ibu ya, saya ambil jam-jam 2 Bapak Ibu dalam nama Yesus. Saya ambil setiap pagi, saya nggak tentu lagi tidur setiap malam. Saya berdoa, satu berdoa. Saya berpikir begini, iman yang kuat menolong iman yang lemah. Akhirnya saya berdoa. Saya ucapkan, Hagi sembuh dalam nama Yesus, Hagerim sembuh sehat dalam nama Yesus, Bapak Gembala Sidang sembuh dalam nama Yesus, Penny sembuh sehat dalam nama Yesus. Waduh, pokoknya doa terus, doa terjadi mujizat, sembuh dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan Allah kita. Akhirnya Hagerim segala bisa pulang dari rumah sakit sehat semuanya dan sehat pulih sempurna Bapak Ibu. Ya, bayangkan sekali 4 kena COVID. Ya 4 kena COVID Bapak Ibu, 4 orang. Tapi puji nama Tuhan, ini baru dibongkar rahasianya ya. Waktu itu kami sembunyikan, kami simpan rahasianya. Nah puji nama Tuhan. Ya next. Iman disertai dengan ucapan syukur. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. 1 Tesalonika 5:18, 1-2 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah mengucap syukur, akhirnya Bapak Ibu sebelum sembuh Bapak Ibu, tahu gak Bapak Ibu, saya menangis dan berdoa, saya katakan Tuhan, aku mengucap syukur dalam segala hal. Kalau waktu sehat mengucap syukur itu biasa Bapak Ibu, tetapi waktu anak-anak sakit, semua sakit, suami sakit, waktu kena COVID, mampukah mengucap syukur? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
puji nama Tuhan, saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya bilang syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, hamba Bapak Gembala Sinangka, Bapak Jasman Sagala sudah sembuh dalam nama Yesus. Sudah sembuh dalam nama Yesus. Hagerim Sagala sudah sembuh dalam nama Yesus. Oh, Welpen sudah sembuh dalam nama Yesus. Pendiripka Sudarni sudah sembuh dalam nama Yesus. Sudah sembuh, sudah sembuh. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Syukur Bapak, syukur Tuhan. Mengucap syukur sebagaimana di dalam Alkitab, di dalam Lukas 14 kalau nggak salah, Lukas 14, di mana 10 orang penyakit kusta yang datang kepada Yesus, ya. Cuma berapa orang bersyukur Bapak Ibu? Cuma satu Bapak Ibu. Bayangkan ya, jadi terlalu minim sekali orang mengucap syukur kepada Tuhan. 10 penyakit kusta disembuhkan, datang kepada Yesus sudah sembuh. Yang datang cuma satu orang yang mengucap syukur dan tersungkur, ya, menyembah Tuhan Yesus karena sudah sembuh dari penyakit kusta. Demikianlah kita Bapak Ibu, sembuh atau belum sembuh, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dan kita percaya luar biasa ya, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizatnya masih berlaku sampai hari ini Bapak Ibu. Terima kasih ya, terpuji nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kau alami pada saat ini Bapak Ibu, ya saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi, ya masalah apa yang kau hadapi, masalah suami, masalah anak, masalah ekonomi, apapun namanya, mari mengucap syukur dalam segala hal. Itulah dikehendaki oleh Tuhan. Ya, next, ya. Yang keempat, iman disertai dengan kesaksian. Nah, coba kita baca bersama-sama, ya. Mazmur 145 ayat 6. Mulai dari besar, 1, 2 ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan-kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kau kuceritakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di sini dikatakan yang keempat, tadi yang ketiga sudah ya. Ya, sekarang yang keempat, iman disertai dengan kesaksian. Bapak Ibu, ya, kesaksian ini Bapak Ibu, Leo bernyanyi juga bersaksi Bapak Ibu. Ya, Leo nyanyi pujian ya, pujian untuk Tuhan. Kita bersaksi, itu udah bersaksi kepada orang lain yang mendengar. Demikian juga kita bersaksi Bapak Ibu, di tempat kita bertugas, di tempat kita profesi kita apa, mungkin seorang guru bersaksi kepada guru-guru, mungkin kita jualan bersaksi kepada ya teman-teman kita. Tapi terlebih dahulu kita sudah menjadi saksi Bapak Ibu ya, sudah menjadi contoh, menjadi teladan dalam perkataan Bapak Ibu ya. Jangan seperti yang saya katakan dulu, jemaat ada di sini, jemaat di sini masih merokok Bapak Ibu, merokok ya, merokok. Sambil jual ketahuan dia merokok, langsung tangannya diginikan ya, tangannya terbakar. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau kita tidak menjadi contoh, tidak menjadi saksi, gak mungkin didengar orang kesaksian kita. Tapi kalau kita sudah menjadi saksi dan kita bersaksi, bernyanyi aja, kita bernyanyi Bapak Ibu, luar biasa ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Kemanapun kita Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu menjadi saksi Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya, menjadi saksi dalam perkataan, gak sembarangan berkata-kata. Tidak ada kata-kata jorok dari mulut kita ya. Tidak ada kata-kata kotor dari mulut kita. Tidak ada kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut kita. Kata-kata kita berguna Bapak Ibu. Bagi seorang dokter, ya seorang dokter biasanya sering berkata seperti ini. Ibu kenapa, sakit apa? Penyakit ini Pak dokter. Oh semangat ya, semangat ya, semangat ya Bu, semangat. Dokter aja berkata, dokter di bumi berkata semangat ya. Gak pernah dibilang, pokoknya kalau kita berobat ke rumah sakit, pasti ada kata-kata dokternya berkata, memberikan semangat kepada kita. Nah demikian firman Tuhan ini Bapak Ibu, iman disertai kesaksian. Kita saksikan kemana pun kita berada Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu, saya pergi ke Jakarta beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Terus ada kumpulan doa, persekutuan doa. Ya, ada cim-cim, orang-orang Cina, orang Chinese. Terus dia bilang sama inang muda saya, ini siapa? Ini keponakan saya. Terus datang mereka bilang gini, pemimpin pujian bilang gini, Ibu tolonglah Ibu bersaksi ya, kami mendengarkan kesaksian Ibu dari Medan katanya. Waktu itu di Jakarta Bapak Ibu, di rumah artis ya, artis saya dari artis ya. Terus dia bilang gini, terus saya bingung, tiba-tiba disuruh bersaksi Bapak Ibu, bingung apa mau kita saksikan. Akhirnya saya saksikan waktu saya tabrakan Bapak Ibu ya, waktu saya tabrakan ya, tanpa opname Bapak Ibu ya waktu itu ya, opname hanya 2 jam lebih kurang opname. Pulang ke rumah yang nabrak dua sepeda motor, dan waktu itu sudah berputar-putar, pokoknya sudah seperti dalam bola. Bagian otak ini Bapak Ibu kalau tabrakan
pasti seperti bola di dalam bola. Waktu itu saya ingat saya tidak opname karena keuangan ya, karena kami sudah berhenti dengan hormat dari pegawai negeri Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi askes. Nah waktu itu Bapak Ibu, itu saya saksikan Bapak Ibu ya, saya saksikan tanpa berobat. Saya bukan anti dokter, bukan anti obat, saya juga mau makan obat, saya juga mau berobat, saya juga opname, pernah opname. Tapi pada saat itu memang iman saya lagi teguh sekali ya, nggak takut sedikit pun. Dan saya bilang saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya tumpang tangan bagian otak. Saya sembuh, saya sehat, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Terus itulah saya saksikan di Jakarta Bapak Ibu ya. Ada persekutuan doa dihadiri kira-kira 20 orang Bapak Ibu. Saya saksikan Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Sewaktu kami makan kami berdoa di lantai 2, di lantai 1 Bapak Ibu, amplopnya, dapat amplop Bapak Ibu, dapat berkat Bapak Ibu. Saya bilang, aduh maaf, saya bilang saya nggak ada khotbah, nggak ada, aduh maaf, saya bilang, tolong ya, Ibu diterima kami karena kesaksian Ibu kami diberkati. Nah kami diberkati, kami dikuatkan. Jarang seperti itu kejadian. Saya dapat berkat Bapak Ibu, bisa ongkos pesawat lah Bapak Ibu ya, bisa bawa oleh ke Medan. Pada waktu itu uang saya nggak mencukupi. Tapi luar biasa, lewat kesaksian itu Bapak Ibu diberkati, saya dapat amplop Bapak Ibu. Semuanya bergembira Bapak Ibu, semuanya bersuka cita. Terimalah Ibu, terimalah Ibu, terimalah Bu, terimalah Bu. Akhirnya saya terima lah ya, karena semua sudah mendesak amplopnya, saya terima dan luar biasa berkatnya double ya di dalamnya. Pokoknya bisa lah bawa oleh-oleh dan ongkos waktu itu ya. Nah inilah berkat kesaksian. Jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan apa kemenangan demi kemenangan yang kita terima kepada ya tempat kita bekerja, tetangga kita. Jangan merbada ya, jangan suka jadi perbada, maksudnya suka berantem. Dijauhkanlah kira dari kita suka berantem. Lebih bagus kita mengalah. Mengalah bukan berarti bodoh ya, mengalah untuk menang. Ya Bapak Ibu, makanya perjalanan kehidupan kita, tadi tema firman Tuhan bahwa perjalanan yang membawa kemenangan. Makanya seorang wanita tadi, seorang penyakit pendarahan sembuh, ya sembuh total, ya 12 tahun pendarahan, semuanya dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Ya puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya firman Tuhan sampai di sini, Tuhan ditinggikan, diagungkan. Haleluya.